setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Setia Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau yang setia. Allah yang setia. Haleluya. Sembah Kau Tuhan.
lain-lain Tuhan kami inginkan ya Tuhan. Benar Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau Allah begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan atas kehidupan kami. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap apapun yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, layakkan, kuduskan, benarkan kami Bapa. Kiranya Engkau Allah memimpin Tuhan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua Tuhan untuk hormat, puji, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi Tuhan hamba-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan Tuhan adalah suara dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan Kak Ineke. Ya. Shalom, selamat malam saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman sharing pada malam hari ini kita ambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Amin. Ya saudara, kalau kita baca perikopnya di sini dikatakan perkawinan di Kana ya. Ya saya percaya bahwa perkawinan itu selalu dinanti-nantikan ya oleh setiap pasangan. Karena dianggap sebagai puncak kebahagiaan di dalam hidup. Nah, dan pada umumnya pasangan yang akan mempersiapkan pernikahan itu biasanya mereka rela ya untuk mengeluarkan segenap tenaga, segenap pikiran, bahkan uang mereka untuk supaya acara pesta pernikahan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Ya, dan saya ingat waktu dulu saya persiapan mau menikah juga seperti itu. 1 tahun sebelum kita sudah harus booking gedung. Dan itu pun di weekend kita nggak dapat hari. Karena full, Sabtu Minggu full. Jadi terpaksa acara kita dibuat hari Jumat. Tapi nggak apa-apa. Intinya yang penting bahagia tadi kan judulnya ya. Nah, jadi semua orang ingin mencapai kebahagiaan. Ya. Tapi kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa keluarga itu adalah miniatur dari kerajaan Allah. Ya, dan keluarga itu seharusnya menjadi sorga ya buat kita di bumi ya, buat kita di bumi. Jadi makanya kenapa ada istilah keluargaku sorgaku. Kita suka dengar ya istilah seperti itu ya. Karena memang kenyataannya kita itu sebenarnya bisa menikmati sorga sebelum kita sampai di sorga melalui keluarga kita. Tapi sebaliknya juga kita bisa menikmati neraka sebelum sampai ke neraka melalui keluarga kita juga. Ini yang sudah nikah pasti ngerti semua. Maksud yang saya maksud ya. Nah makanya kita perlu tahu dulu, saudara, bahwa karena kita manusia selalu menginginkan kebahagiaan, jadi ada satu oknum yang tidak menginginkan kita bahagia. Kalau bisa kita menderita terus di bumi ini. Siapa dia? Dia adalah iblis. Dia tidak menginginkan kita bahagia. Dia tidak pernah menginginkan keluarga Kristen bahagia. Kenapa? Karena ini saudara, biasanya produk dari keluarga-keluarga yang kurang harmonis itu menghasilkan, biasanya, sekali lagi saya tekankan ya, biasanya menghasilkan keturunan-keturunan yang gagal. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini, ini biasanya. Bukan berarti saya mengatakan kalau orang-orang dari keluarga broken home itu anak-anaknya tidak berhasil. Bukan, saya tidak mengatakan seperti itu. Karena mama saya pun jujur dari keluarga yang kurang harmonis. Ya. Tapi untuk mama saya bisa pulih ya dari keluarga yang gambarnya tidak baik, itu mama saya perlu berjuang keras. Dan puji Tuhan, mama saya berhasil keluar dari situ. Dan mama saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendoa syafaat yang militan. Bagaimana perjuangan mama saya? Jadi yang mau saya maksud di sini adalah hanya dari sebuah keluarga
itu bisa menimbulkan banyak kehancuran. Ya, jadi sharing malam hari ini saya mau beri judul mujizat di dalam keluarga. Ya, di sini mungkin masih ada juga yang single-single ya, tapi enggak apa-apa. Kita semua berencana untuk berkeluarga kan ya pasti ya. Ini bisa jadi bekal buat kita semua. Ya, ya mungkin di sini juga banyak yang usia pernikahannya udah lama ya, mungkin udah puluhan tahun atau udah belasan tahun. Mungkin kalau dibandingkan saya mungkin belum ada apa-apanya. Ya, usia pernikahan saya tahun ini baru mau masuk 17 tahun. Ya, mungkin ada yang lebih dari saya mungkin ya. Tapi malam hari ini saya bukan mau membahas tentang berapa lama kita menikah atau berkeluarga, tapi saya ingin membahas bagaimana kita mengisi hari-hari di dalam keluarga kita. Bagaimana supaya mujizat di dalam keluarga kita itu nyata, bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin, saudara. Ya, di sini saya punya 3 poin. Poin yang pertama mungkin kita bisa baca lagi di ayat yang kedua dari pembacaan kita tadi. Ayat yang kedua dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Diundang. Kalau diundang itu kan berarti diminta hadir ya. Diundang berarti kita meminta seseorang hadir ke dalam pernikahan kita. Nah, itu menjadi langkah awal untuk perkara-perkara besar sebenarnya dalam kehidupan kita. Ya. Artinya, bagaimana caranya supaya Tuhan hadir? Ini caranya. Miliki hubungan yang kuat, yang intim di dalam keluarga. Lewat apa? Lewat doa, pujian, penyembahan, dan firman. Yang konsisten, yang saya maksud di sini ya, yang konsisten. Jadi jangan bolong-bolong Bapak Ibu. Jangan bolong-bolong, yang konsisten. Kemudian apa? Bangun persekutuan. Bangun persekutuan bersama anak-anakmu, bersama keluargamu, bersama istri, bersama suami. Duduk bersama-sama untuk membangun persekutuan di dalam roh. Karena di dalam persekutuan, hati kita itu mudah untuk dilembutkan, saudara. Jadi ketika kita ada konflik di dalam keluarga, ada persoalan atau percikan-percikan ya, namanya kita di dalam keluarga, pasti ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pikiran yang kadang menimbulkan konflik. Tapi kalau kita mengundang Tuhan di dalam keluarga kita, perbedaan itu akan menjadi sangat kecil. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Sehingga hati tiap-tiap anggota keluarga mudah untuk saling mengampuni. Mudah untuk saling merendahkan hati. Jadi masing-masing keluarga mau mempraktekkan firman. Kenapa? Ya karena kita baca firman setiap hari. Karena kita mengundang Tuhan setiap hari. Ya. Di sini saya juga mengingatkan ya buat bapak-bapak, ya, buat anak-anak muda yang cowok, yang single, ya, besok juga bakal jadi bapak-bapak, besok juga bakal jadi suami, ya. Saya mau mengingatkan ya bahwa suami itu adalah imam. Ya. Imam itu mereka yang berdiri berdoa, mewakili keluarga. Saya dulu suka ikut mama saya ini doa syafaat. Itu kalau doa syafaat rata-rata yang datang itu semua wanita, semua perempuan. Ada yang mungkin alasan, oh bapaknya kerja, oke nggak apa-apa ya kerja. Tapi meskipun doa malam, doa pagi, doa siang, doa apa, yang datang banyak mesti perempuan. Bapak-bapaknya jarang sekali kelihatan. Ya, tapi di sini saya mau mengingatkan, ayo ya kita baca di Efesus 5 ayat 23. Saya bacakan buat saudara ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Saya ulangi ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi ya, yes, saya setuju. Istri adalah penolong, saya setuju. Saya setuju juga dikatakan istri adalah tiang doa. Saya juga setuju. Ya. Tapi dikatakan di sini tadi, suami adalah kepala istri. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Perjanjian Lama, ya, di situ Bapak-bapak dan Ibu-ibu Saudara semua bisa melihat bahwa di sana ada tugas-tugas seorang imam.
Dan saya baca salah satunya tugas seorang imam itu adalah membangun, mendirikan atau membuat mesbah, ukupan, persembahan untuk dibawa kepada Allah. Ya. Jadi kalau Tuhan dikatakan adalah kepala jemaat yang membawa jemaatnya kepada Kristus, berarti kita atau bapak-bapak sebagai seorang suami yang punya tanggung jawab membawa anak dan istri, keluarganya, membawa kepada Tuhan. Bawa seluruh keluarga kepada Tuhan. Ayo bapak-bapak di sini yang suami-suami, anak-anak muda juga besok calon bakal suami, ya, mulai ambil tanggung jawab, undang Tuhan, hadirkan Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Agar apa? Agar mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jangan lagi bergantung kepada iman istri. Ya, karena bapak-bapak yang punya tanggung jawab di sini. Bapak-bapak bekerja, ya betul. Tapi tugas seorang bapak bukan cuma itu. Dia punya tanggung jawab untuk membawa istri dan anak-anaknya semakin mengenal Tuhan. Saya kalau bangun pagi duluan, begitu suami saya menyusul bangun, dia selalu tanya sama saya, sudah doa, sudah baca firman? Dia selalu tanya. Dia harus cek, istrinya sudah baca belum? Harus pastikan. Suami-suami harus pastikan istrinya sudah baca firman. Anak-anaknya sudah baca firman. Ayo, mulai ambil tanggung jawab. Ya. Itu poin yang pertama ya. Kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pentingnya mengerti ketika Tuhan hadir, ada jalan keluar di dalam keluarga kita. Amin. Ya, saudara, 1 minggu sebelum menjelang pernikahan kami dulu ya, saya dan suami dulu, 1 minggu saya masih ingat sekali, menjelang pernikahan, saya itu mendapat informasi dari teman-teman saya. Jadi saya itu memakai jasa catering, taruhlah jasa cateringnya namanya Mawar ya, gitu ya, taruhlah namanya Mawar gitu. Nah, teman-teman saya ini menginformasikan bahwa ternyata jasa catering yang saya pakai itu kurang bonafit. Dalam arti selalu pelayanannya itu kurang memuaskan. Karena dia cerita katanya pernah pakai makanannya kurang, cateringnya kurang. Kemudian saya mendengar lagi dari mereka ada yang pakai makanannya ada yang basi. Wah, itu terus terang saya dengar berita itu deg-degan juga ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak bisa pungkiri, kita kalau datang ke pesta, yang jadi pikiran utama kita tuh makanan Bapak Ibu. Iya kan? Jadi kalau makanan, kalau kita selesai pesta pasti kita ngomong, ih makanannya enak tadi ya, makanannya enak. Coba kalau nggak enak, kita pasti jadi omongan juga, makanannya tadi gak enak banget deh. Jadi saya deg-degan banget gitu waktu tahu dia begitu cateringnya, waduh terus terang saya nggak bisa ini. Tapi karena tidak ada cara lain, dalam arti mau membatalkan nggak mungkin. Saya sudah bayar full, ya kan? Mau dibatalin juga, mau cari catering kan juga nggak gampang. Yang saya bisa lakukan hanya berdoa. Kemudian saya menyampaikan kepada mama saya. Ya, kemudian mama saya mulai berdoa. Kebetulan mama saya waktu itu ada seorang ketua pendoa syafaat. Jadi dia mengerahkan tuh anggota-anggotanya berdoa semua. Ya kan? Jadi singkat ceritanya, begitu hari H itu, Bapak Ibu kalau melihat foto-foto pernikahan saya ya, yang senyum itu jarang. Kenapa? Karena saya deg-degan sebenarnya. Karena yang saya perhatikan itu tamu-tamu kok banyak. Ini makanannya cukup apa enggak? Jadi sewaktu saya selesai pemberkatan, itu mama saya masih ingat sekali, mama saya ngasih uang taksi kepada pendoa-pendoa syafaat. Pendoa-pendoa syafaat disuruh pergi duluan ke gedung, disuruh doa keliling dulu di gedung, disuruh ngurapin itu gedung, ngurapin semua peralatan-peralatan. Sampai segitunya loh Bapak Ibu. Tapi aduh bener ya, itu betul-betul mujizat di Kana itu saya alami. Waktu pesta berlangsung, semua selesai. Yang namanya teman-teman suami saya yang tidak diundang pun datang, itu berarti banyak. Tapi makanan berlimpah. Bahkan saya masih bisa bawa pulang. Kemudian bahkan ternyata tukang make up saya itu ternyata pernah bekerja sama dengan catering tersebut. Dan dia bilang, waduh Mbak,
baru kali ini nih kerjanya catering ini bener, soalnya enak semua, kue tartnya enak, makanannya enak, semuanya enak. Wah, luar biasa banget. Waktu acara selesai, beberapa hari kemudian teman-teman saya juga memuji, makanannya enak. Jadi saya percaya, mujizat di Kana, Tuhan Yesus hadir. Sehingga Tuhan sanggup buat mujizat dalam pernikahan di Kana. Di pernikahan saya, seorang Romi dan Tineke, ya, Tuhan hadir. Tuhan juga bisa sanggup membuat jalan keluar. Kalau Tuhan hadir, apa yang Tuhan nggak sanggup buat untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara? Kalau kita mau buktikan, waktu bangsa Israel dipimpin keluar sama Tuhan dari tanah Mesir, Tuhan memimpin bangsa Israel, kehadirannya dinyatakan lewat tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk siang hari, supaya mereka terhindar dari panas terik matahari. Tiang api, supaya mereka terhindar dari kegelapan, dan mereka merasakan kehangatan di malam hari. Mereka tidak tersesat, mereka tidak salah jalan. Tuhan pimpin. Kemudian dibuktikan lagi, ketika angin ribut terjadi di Danau Galilea, murid-murid Tuhan Yesus panik ketakutan. Tapi karena Tuhan Yesus ada di dalam perahu, dia cuma katakan, diam dan tenanglah. Maka ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Itu di dalam Markus 4. Ya kan? Kemudian di Yohanes pasal 5 dikatakan, Tuhan Yesus hadir ketika seorang yang 38 tahun, dia duduk di pinggir kolam Bethesda. Tidak pernah mengalami kesembuhan. Tapi ketika dia berjumpa, Tuhan hadir dalam hidupnya. Dia bangkit mengangkat tilamnya dan mengalami kesembuhan. Satu lagi, ketika Lazarus mati, Tuhan hadir di dalam rumahnya. Dia dibangkitkan. Amin. Apa hari-hari ini yang menjadi jalan buntu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, masalah kita, ekonomi kita, bisnis? Tuhan sanggup. Asar 1, pastikan bahwa Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan kau undang dalam keluargamu, dalam hidupmu. Nggak usah takut, saudara. Selama kau tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Amin. Ya. Kita masuk ke poin yang terakhir. Dikatakan, jangan kehabisan anggur di dalam keluarga. Kita baca di ayatnya yang ke-10. Dikatakan, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, di zaman ini, pernikahan di Kana ini, di zaman ini, anggur itu merupakan hidangan utama, saudara. Beda kayak kita di Indonesia ya, kita itu makanan yang utama. Ya. Tapi pada saat itu, anggur dianggap sebagai hidangan yang utama, hidangan wajib, harus ada. Karena anggur itu mempunyai nilai yang tinggi pada saat itu. Nah, dan biasanya pada zaman itu, kalau orang mengadakan pesta, itu biasanya 7 hari 7 malam. Makanya tadi di ayat yang pertama diceritakan bahwa pada hari yang ketiga, anggurnya habis. Jadi baru masuk hari ketiga loh. Ini biasanya 7 hari 7 malam. Tapi hari ketiga, anggurnya sudah habis. Dan biasanya kalau anggur habis diceritakan, itu keluarga bisa mendapat malu, Bapak Ibu. Bisa dianggap aib buat keluarga kalau anggur sampai habis. Nah, hikmat yang saya dapatkan di sini adalah anggur berbicara tentang apa? Tentang sukacita, tentang cinta kasih di dalam keluarga. Itu tidak boleh habis, Bapak Ibu, dalam keluarga kita. Ya, di dalam pernikahanmu. Orang kalau baru menikah, Bapak Ibu, biasanya ya kita tahu ya yang baru menikah itu biasanya anggurnya masih full, Bapak Ibu, masih manis. Ya, jadi kalau ketika ada konflik, ada pertengkaran kecil-kecil itu selesai. Karena apa? Masih baru. Ya, anggurnya masih penuh, jadi masih terasa baik. Ya, tapi nggak tahu lagi ya, kalau sudah 15 tahun, 20 tahun, biasanya anggurnya mulai kering. Ya kan? Mulai kering, jadi mulai muncul gesekan, ya kan? Mulai muncul konflik, mulai muncul bentrokan. Ya. Kemudian ada yang bilang, ya udah, yang penting kan nggak cerai. Sorry Bapak Ibu ya, ini bukan masalah cerai nggak cerai. Ya. Tapi Tuhan nggak mau juga pernikahan kita itu cuma hanya bertahan. Karena yang Tuhan mau pernikahan kita itu bertahan dan bahagia. Kalau nggak bahagia buat apa?
Tuhan bikin pernikahan. Tuhan menginginkan bertahan dan bahagia. Ya. Pernikahan yang membuat orang lain tuh takjub gitu loh melihat pernikahan kita. Ya. Ih, udah kawin 20 tahun, udah kawin 25 tahun, kok masih mesra ya? Ini kayak mama saya kebetulan ada di sini ya, mama mertua saya namanya Oma Emma ini ya, mama saya. Itu kalau mama sama papa saya ini sudah menikah hampir 30 tahun lebih. Tapi satu sama lain, waktu papa saya masih hidup, manggilnya selalu skat, skat. Skat itu bahasa Belanda artinya sayang. Kalau baru bangun, papa saya selalu minta cium sama mama saya. Itu usia pernikahan udah 30 tahun loh Bapak Ibu. Ya, jangan kering. Anggurnya jangan kering. Kalau keluarga lain tidak bisa melihat kebaikan dalam keluarga kita, berarti ada yang salah itu. Ada yang salah, Pak. Ada yang harus diperbaharui, Pak. Ada yang harus diganti, Bu. Karena buat saya, ya, penginjilan yang efektif itu bukan cuma kalau saya pinter khotbah, bukan. Tapi saat orang lain melihat betapa manisnya keluarga saya. Karena Tuhan menciptakan keluarga, itu seturut. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Jadi ketika orang lain melihat keluarga kami, dia seperti melihat Kristus. Harusnya seperti itu. Kenapa kok disamakan dengan anggur Bapak Ibu? Kenapa kok nggak kopi aja? Atau kunyit asem? Atau kencur, beras kencur lah, apalah ya. Kenapa kok harus anggur? Karena anggur semakin lama, semakin manis. Anggur semakin lama, semakin mahal Bapak Ibu. Saya waktu itu beberapa minggu lalu saya pernah ikut perjamuan dan sama keluarga saya dikasih anggur dari Israel Bapak Ibu. Dari Yerusalem. Itu anggurnya rasanya luar biasa Bapak Ibu, manis. Sampai saya sama suami saya rebutan. Karena memang enak Bapak Ibu. Dan seharusnya seperti itu pernikahan kita. Keluarga kita mahal harganya. Ya. Anggur apa yang hari-hari ini habis dalam keluarga kita? Anggur keharmonisan, anggur komunikasi, anggur pengertian, anggur pengampunan. Ayo mulai dicas lagi yuk. Supaya full lagi. Dan kita harus bekerja keras untuk mengusahakannya. Ya. Terus gimana? Kalau suami saya masih kayak Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Bertahan Pak, bertahan Bu. Saya bisa bilang itu. Kenapa? Seseorang pernah tanya sama saya begini. Waktu itu saya bilang sama dia, kamu mau bertahan nggak dalam rumah tanggamu? Ini ceritanya suaminya mau menceraikan dia. Kamu mau bertahan nggak? Terus dia nantang balik saya, dia bilang, kalau saya bertahan, apa untungnya buat saya? Dia bilang gitu sama saya. Ini jawabannya. Yakobus 1 ayat 12, saya bacakan aja. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, di sini mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu lambang kebangsawanan, lambang kehormatan, artinya turut dalam kemuliaan. Ya. Dan ini hanya diberikan kepada mereka yang setia dalam penderitaan, dalam melakukan kebenaran. Suamimu belum berubah, nggak apa-apa Bu, bertahan. Lakukan aja yang benar. Lakukan bagianmu. Kamu seorang istri, hormati. Apapun keadaan suamimu, tetap hormati. Istrimu belum berubah, nggak apa-apa Pak. Lakukan bagianmu, kasihi istrimu. Karena itu perintah. Tuhan bilang, suami-suami kasih istri. Istri-istri hormati suami. Itu perintah ya Pak, Bu. Bukan perasaan loh ya. Ibaratnya kalau kita di lampu merah, terus lampunya menyala merah, kita mau terobos, mungkin, aduh aku nggak mau males ke lampu merah, biarin aja aku terobos, nggak bisa. Karena itu perintah. Kalau perintah, lu suka nggak suka, kamu harus lakukan. Jadi apapun keadaan keluarga kita hari-hari ini, sekali lagi saya mau ingatkan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan minta tolong kepada kuasa gelap. Jangan mengutuk Tuhan. Pergumulan anak-anak, suami, istri, bisnis, ekonomi, atau apapun juga yang Bapak Ibu alami hari-hari ini.
usahakan dulu apa yang bisa saudara lakukan. Kalian bisa berdoa, doa, bisa hadirkan Tuhan, undang Tuhan, perbarui anggurmu. Dan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak usah menuntut orang lain untuk berubah. Saya aja yang berubah. Dia belum berubah, tidak masalah. Saya berubah terlebih dahulu. Kalau kita anaknya Bapak Ibu ya, kalau kita anak Tuhan, kalau kita ini memang murid Kristus, seharusnya kita hidup seperti dia. Karena kalau kita nggak hidup seperti dia, berarti kita sedang menyangkal dia. Jangan cari yang mudah, Pak. Jangan cari yang mudah, Bu. Cari yang benar. Lakukan yang benar. Karena saya percaya, ketika ini kita lakukan, kita mengundang Tuhan, kita menghadirkan Tuhan, kita terus memperbarui anggur dalam keluarga kita. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada mujizat. Amin. Terima kasih, itu aja firman dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Caroline. Terima kasih untuk Kak Tineke atas firman-Nya. Ya, sekali lagi saya cuma sampaikan, ayo yang kita saat ini yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, ayo kita harus menambahkan anggur pengampunan untuk suami kita. Kita harus juga menambahkan anggur kasih mula-mula dalam pernikahan kita. Tuhan tidak pernah salah memilihkan pasangan. Cuma hari ini kita harus membentuk karakter kita. Bukan kita mau hidup mau dengan keinginan daging ya, tetapi hidup seterus segambar dengan apa yang kita sembah hari-hari ini. Siapa yang kita sembah? Yaitu Tuhan Yesus. Ayo kita masuk dalam doa. Kita masuk dalam pujian penyembah. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata, kami percaya.